Salam damai sejahtera saudara-saudariku dalam Kristus Yesus. Saat ini seluruh dunia sedang mengalami pandemi COVID-19, termasuk kita. Siapa yang dalam masa pandemi ini tidak pernah merasa khawatir? Kenapa bisa timbul perasaan khawatir, takut dan cemas? Sudah 4-5 bulan ini pola hidup kita berubah. Dari yang biasa bekerja di kantor, sekarang bisa bekerja dari rumah. Dari bangun pagi buta, sekarang dapat bangun sedikit leluasa karena belajar atau bekerja dari rumah. Bahkan bisa dari kamar sendiri. Semua kegiatan praktis hampir seluruhnya kita lakukan di rumah. Bahkan liburan sekolah pun anak-anak harus melewatinya di rumah saja. Sudah seperti penjara rumah bukan? Ada yang menyikapinya secara bijaksana, namun ada juga yang meremehkannya. Semua ini hanya karena virus kecil yang tidak terlihat oleh mata, namun mengakibatkan stres, khawatir, bahkan takut dan cemas tingkat tinggi. Ada yang khawatir karena kesehatan, masalah kesejahteraan, kerawanan pangan, keuangan, sampai masa depan, termasuk saya. Karena ketidakpastian ini, zona aman kita terusik. Apalagi ini datang secara tiba-tiba dan belum ada jalan keluar yang definitif. Sebagai manusia biasa, rasanya lumrah kalau kita juga merasa khawatir dan takut. Bukankah Tuhan Yesus juga pernah khawatir dan gentar? Seperti ditulis dalam perikop di Taman Getsemani. Izinkan saya kutip ayatnya saja. Matius 26 ayat 37b mengatakan, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Juga di Markus 14 ayat 33b mengatakan, ia sangat takut dan gentar. Bahkan Lukas melukiskannya lebih lagi, yaitu pada Lukas 22 ayat 44. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Dari perikop keseluruhan di Taman Getsemani, yaitu pada Matius 26 ayat 36 sampai 44, Markus 14 ayat 32 sampai 42 dan Lukas 22 ayat 39 ayat 46, dapat kita ketahui bahwa Yesus yang dalam ketakutannya dia kembali kepada Tuhan. Dia berdoa. Dia pun mengajak murid-muridnya berdoa bersama dia. Dan dengan berdoa, Allah pun melalui seorang malaikat menampakkan diri untuk memberikan kekuatan. Seperti tertulis pada Lukas 22 ayat 43. Kalau begitu, boleh dong kita khawatir. Nanti dulu, kondisinya berbeda. Tuhan Yesus takut dan gentar sebagai manusia karena dia tahu apa yang akan terjadi. Sementara kita takut dan gentar untuk hal-hal yang belum kita ketahui. Baru dalam pemikiran. Bukankah ini hal yang sia-sia? Kita lihat pada Lukas 10 ayat 41 sampai 42. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah mengambil bagian yang terbaik dan tidak akan diambil daripadanya. Kadang kita pun seperti Marta, khawatir untuk sesuatu yang bukan keinginan dan rencana Tuhan untuk kita. Hanya rencana yang ada di pemikiran kita, yang kita paksakan dan kita anggap seolah-olah itu adalah keinginan Tuhan. Bahkan yang baik, yaitu bersama Tuhan dan mendengarkan firman-Nya, malah kita lupakan. Masih banyak lagi perikop di Alkitab mengenai kekhawatiran. Juga pada Matius 6 ayat 25 sampai 34. Terutama pada ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan jangan khawatir pula pada tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Waktu baca ayat ini, awalnya saya bingung. Bagaimana mungkin kita bisa tidak khawatir akan hari esok? Akan apa yang akan kita makan dan apa yang akan kita pakai? Kadang kita khawatir untuk hal seperti ini dan menurut saya itu sangat manusiawi. Selama kita hidup tentunya kita sering memikirkan hal-hal seperti ini. Izinkan saya sedikit sharing di sini.
Saat pandemi ini, usaha kami mungkin juga seperti halnya perusahaan-perusahaan lain mengalami masalah yang cukup besar dan berat karena pemasukan perusahaan sudah hampir-hampir tidak ada lagi. Namun, pengeluaran tiap bulan tetap besar. Ditambah lagi, klien-klien kami pun mengambil kesempatan ini dengan menahan pembayaran yang seharusnya sudah jatuh tempo. Padahal, kami sendiri punya kewajiban yang harus kami bayarkan dengan segala keterbatasan kami. Singkat cerita, keuangan perusahaan mulai tergerus secara signifikan. Dan ini membangkitkan rasa khawatir, takut, dan cemas dalam diri kami. Dan juga menimbulkan stres. Banyak masukan dan pertimbangan serta contoh-contoh dari teman-teman pengusaha lain yang membuat kami sangat sulit menentukan pilihan yang bijak dan tidak egois. Terus terang, sebagai manusia biasa, saya pun sungguh khawatir akan kelangsungan perusahaan. Karena ada banyak karyawan dan rekanan-rekanan kami yang juga perlu diperhatikan. Sehingga kekhawatiran ini memberi stres dan kecemasan. Hal ini tiap hari kami bawa ke dalam doa keluarga, di mana biasanya kami berdoa bersama dan kemudian kami tutup dengan doa rosario. Hingga suatu saat saya beroleh hikmat untuk arti dari Matius 6 ayat 25 tadi. Bahwa hidup lebih penting daripada makanan dan tubuh lebih penting dari pakaian. Tuhan sudah memberi kami hidup dan tubuh yang sehat. Kenapa saya harus khawatir hanya pada sekedar makanan dan pakaian? Sementara hidup saja Tuhan mampu dan mau memberinya. Kenapa saya harus khawatir sama makanan yang pasti juga akan Tuhan cukupkan? Dan memberi tubuh yang sehat saja Tuhan mau. Lantas kenapa saya harus masih ragu dengan pakaian? Tuhan sudah memelihara saya dan keluarga saya hingga saat ini dengan banyak mujizat-mujizat yang besar dan kecil yang telah saya alami selama hidup saya. Hingga saya bisa hidup seperti hari ini. Banyak hal baik yang dulu tidak pernah terpikir oleh saya sebelumnya. Ternyata itu terjadi. Bahkan cita-cita saya yang dulu saya rangkai, Tuhan berikan jauh lebih daripada yang saya impikan. Kenapa saya masih meragukan kasih Allah pada saya dan keluarga? Saat itulah saya baru menyadari dan memohon ampun pada Tuhan. Karena kekhawatiran berlebihan saya telah membuat saya menjadi jauh dari Tuhan. Membuat saya kurang percaya. Di sini saya baru menyadari, ternyata saya belum sepenuhnya berserah diri pada Tuhan. Ternyata saya masih suka mengandalkan kemampuan sendiri yang sangat terbatas. Inilah saatnya saya untuk bersandar dan mengandalkan Tuhan. Semoga sharing saya ini dapat memberikan sedikit pencerahan buat kita semua, agar lebih dapat bersandar dan mengandalkan Tuhan yang selama ini telah membuktikan cintanya kepada Anda dan saya, dan meneguhkan perjuangan hidup kita dengan mengandalkan kasih Allah serta berjalan seturut firman-Nya. Bila ada masukan, mohon tuliskan sebagai komentar. Jangan lupa, kalau suka setelah nonton video ini, klik dan share kepada teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Amin.